untuk satu orang ke depan nak. Wakili. Ajar. Adik. Semuanya berdoa bersama Dedek ya. Kita mulai pelajaran dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali, Dedek. Alhamdulillah kita sudah siap mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Sigit, Bu, sama Akil. Sigit, apa kabarnya nak? Alfa, Bu. Sigit apa? Akil? Akil kurang sehat, Bu. Akil kurang sehat. Jadi yang Alfa itu juga akan Ibu periksa lagi ya. Kemungkinan dia nggak bisa datang karena kurang sehat atau izin, lalu nggak sempat memberi kabar. Yang lain datang semua kan? Ya, Bu. Sehat semua. Sehat, Bu. Moodnya gimana hari ini? Moodnya gimana? Baik? Bisa mengikuti pelajaran dengan baik kan? Bisa. Ya, baiklah kita akan memulai pelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Kabar kalian tuh sudah baik-baik saja untuk mengikuti pelajaran. Jadi ini pelajaran apa, Nana? Akidah akhlak. Tidak akhlak. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu apa? Masih. Apa materinya? Mukjizat Nabi. Mukjizat para nabi. Ibu tanya satu-satu. Kalau Eca, Nabi Musa alaihissalam apa mukjizatnya? Siapa tahu mukjizat Nabi Musa? Siapa? Membawa lautan. Apa lagi? Ada lagi? Mengubah tongkat menjadi Ular. ya. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kalau mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang Yang mati. ya, menghidupkan orang mati. Nah, seperti itulah mukjizat para nabi. Jadi, alhamdulillah kalian masih ingat materi minggu lalu. Sekarang kita akan masuki materi minggu ini yaitu kehidupan alam barzah. Jadi sebelum kita masuk materinya, Ibu mau tanya. Ini tema kita tentang alam barzah. Ibu mau nanya dulu sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang alam barzah? Apa yang kalian ketahui tentang kehidupan setelah meninggal dunia? Apakah meninggal dunia itu berarti selesai? Siapa yang tahu? Apakah setelah meninggal dunia berarti selesai? Enggak.
menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan beribadah sesuai dengan perintah Allah. Jadi sebelum nanti Ibu akan memberikan tayangan video YouTube tentang materi di alam barzakh. Sebelumnya Ibu tanya dulu, alam barzakh itu kalian tahu? Alam barzakh itu adalah fase antara kehidupan setelah meninggal kita sebelum ditentukan masuk ke neraka atau ke surga. Jadi manusia dari zaman Adam, nabi pertama siapa? Nabi Adam, manusia pertama di dunia kan, diciptakan Allah. Nabi Adam, dari manusia yang di zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih semuanya yang sudah meninggal itu masih di alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu dia menunggu apa? Menunggu kiamat. Setelah kiamat nanti baru dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi orang yang meninggal itu masih di alam barzakh atau alam kubur. Jadi setelah kita meninggal itu kita nggak langsung masuk surga atau neraka, tetapi masih di alam barzakh. Bayangkan manusia dari berjuta-juta bermiliar tahun yang lalu yang sudah meninggal masih di alam barzakh. Makanya katanya orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur itu selalu berdoa setiap hari meminta kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah lama di alam barzakh. Bagi yang kurang amalnya disiksa terus menerus oleh siapa? Malaikat di dalam kubur. Muka dan menanyai amal perbuatan kita. Jadi 7 langkah setelah kita dikubur, 7 langkah setelah kita dikuburkan, datanglah malaikat untuk menanyakan amal perbuatan kita. Apakah kita di sini bisa kita hafal? Kalau ditanya siapakah Tuhanmu, bisa kita hafal di sini. Tapi kalau di alam kubur yang menjawab itu, ini dibisukan nih, mulut kita dibisukan yang menjawab semuanya. Hati kita, iman kita yang menjawab. Ya, jadi kalau ada amal perbuatan kita yang baik, ringanlah siksa kubur kita. Tapi kalau kejahatan kita atau dosa kita lebih besar, siksa kubur akan berat. Makanya manusia yang sudah meninggal itu meminta cepat-cepat kiamat supaya hari pembangkitan itu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihisablah manusia. Ada hari namanya yaumul hisab, pertimbangan amal baik dan amal buruk. Jadi menentukan apakah manusia masuk surga atau neraka. Oke, lebih jelasnya akan Ibu perlihatkan dalam tayangan video yang menjelaskan tentang alam barzakh. Coba kalian simak videonya ya. Semoga saya lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akhlak materi alam barzakh. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, kematian. Kematian merupakan suatu hal yang pasti dan akan menghampiri makhluk yang bernyawa. Namun sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari bekal yang baik berupa amalan soleh di dunia. Orang yang beriman percaya bahwa hidup di dunia adalah ujian dan tempat untuk mencari bekal ketika di akhirat kelak. Pengertian kematian. Kematian dapat dipahami sebagai ketiadaan hidup di dunia karena berpisahnya ruh dari jasadnya. Jasad akan hancur kembali ke tanah, sedangkan roh akan menjalani. Nah, setelah kalian menonton tayangan video itu, Ibu mulai lagi ya. Jadi apa itu arti alam barzakh? Alam setelah kematian. Alam setelah kematian. Alam barzakh itu disebut juga dengan alam kubur. Jadi, Ibu mau tanya setelah kematian itu, kalau kematian dengan baik namanya apa? Meninggal dalam keadaan baik namanya husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan buruk namanya su'ul khotimah. Misalnya meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat dan sebagainya. Jadi kalau kalian sudah tahu, jadi sekarang siapa yang mau bertanya? Sebelum Ibu berikan tugas, Ibu tanya dulu. Ada yang kurang mengerti? Kalau tidak, Ibu berikan tugas kelompok ya. Ibu bagikan kelompoknya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2.
Sekarang Ibu bagikan kertasnya, lembar kertasnya. Sekarang coba kalian duduk sesuai kelompok masing-masing dan kalian tulis di lembar kertasnya itu tugasnya yaitu mencari kisah-kisah dari Al-Quran atau hadis. Ibu, kami sama siapa? Ketiga, satu kelompok ya. Kalian mencari kisah-kisah dari Al-Quran atau hadis tentang kenikmatan di alam kubur atau siksa di alam kubur. Sekarang coba kalian kerjakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang coba kelompok 2 maju. Sekarang kelompok 2 maju. Kedua udah siap, selesai. Ya, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus-bagus ya hasil diskusi kalian dan kerja kelompok kalian. Sekarang ada yang ada pertanyaan nggak? Siapa mau bertanya tentang materi hari ini? Kami, Bu. Ya, Ketika kita sudah mati, kita akan kemana, Bu? namanya manusia setelah meninggal itu masuk ke alam barzakh tadi. Alam barzakh itu ada di mana? Ada di... Apakah di akhirat? Ya, Tidak, di alam kubur. Jadi itu di tengah-tengah antara dunia dan akhirat. Jadi tengah-tengahnya ada alam barzakh. Lihat siapin. Nah, kesimpulannya materi pada hari ini, alam barzakh adalah alam setelah kematian, berada di tengah-tengah di antara dunia nyata dan di akhirat, tempat kita menunggu kiamat. Sambil menunggu itu apakah diberikan nikmat kubur atau siksa kubur, itu semua tergantung sama perbuatan kita di dunia. Ya, ada yang masih ingin bertanya? Sudah jelas semua tentang materi hari ini? sudah, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu ada soal yang harus kalian jawab. Buka bukunya halaman 25. Kalian kerjakan soalnya dari 1 sampai selesai dan dikumpulkan sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalian kelas kumpulkan tugasnya dan dibawa ke meja guru. Jadi materi pada hari ini alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dan kalian membaca-baca lagi materi untuk kita masuk lagi dafa minggu depan. Oke? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran dengan baik pada hari ini. Kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan dan sudah mengerti materi yang telah Ibu berikan. Dan juga
Untuk kedepannya kalian ibu harapkan, ibu minta kalian juga bisa mengerjakan tugas dan menyelesaikan proyek atau apapun yang ibu suruh seperti hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kalian bereskan dulu buku-bukunya, bereskan mejanya, bereskan terlebih dahulu. Dan akan kita tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Coba, Dedek, maju Dek. Yang lain ikuti ya. Yang lain ikuti semuanya. Ya, mulai Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saudara Dedek dan ibu anak-anak ibu semua. Kalian betul-betul semangat hari ini menyelesaikan pelajaran. Kalian semangat menyelesaikan pelajaran hari ini dan ibu senang. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan dengan pelajaran yang sama dan dengan semangat yang sama dan juga bisa menyelesaikan tugas juga tepat waktu. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya. Assalamualaikum